sehat, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinla menyambut Anda dan semoga Anda dalam keadaan sehat. Dan terutama bagi Anda yang saat ini menghadapi berbagai jenis penyakit, misalnya kolesterol tinggi, diabetes, stroke dan sebagainya. Jangan menyerah karena kami punya solusi untuk Anda, terutama dengan perubahan pola hidup dan bantuan dari teknologi laser. Dan kalau Anda masih penasaran, pengen solusi secara cepat, mari datang ke sini, kami undang Anda ke studio. Caranya gampang, kirimkan email, terutama riwayat kesehatan Anda, dan semoga nanti Anda bisa ada di sini bersama kami dan juga dapat jawaban dari praktisi kesehatan. Dan untuk memulai, saya akan kenalkan dengan para praktisi kesehatan yang akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Mas Boy Abidin, apa kabar? Baik, Win. Sehat dan bahagia. Amin. Mas Nurman, apa kabarnya? Kalau Mas Boy tadi bilang bahagia, saya semangat hari ini. Mantap. Karena kita berdua ini harus semangat untuk membagikan tips cara tepat hidup sehat. Pemirsa, di sini juga kami hadirkan narasumber pasangan suami istri di mana sang suami Bapak Abdul Hamid terkena stroke di usia memang rentan dengan terkena penyakit ini. Halo Bapak, Ibu, apa kabarnya? Baik, Mas. Baik ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai, ada pernyataan yang perlu diluruskan terlebih dahulu. Karena mungkin Bapak Ibu punya pengalaman, pasti ada jawaban, benar atau salah. Ini dia pemirsa, pernyataan yang pertama. Jika kolesterol total normal, aman dari penyakit. Bapak Abdul, Ibu Evita, jawabannya apa? Benar atau salah? Benar, Benar. karena udah stabil, Pak. Sudah stabil. Tidak stabil, nggak Berarti perlu lagi. bebas dari penyakit. Bebas dari penyakit. Ibu Evita? Ya, sama. Setuju juga? Ya. Jadi sebenarnya tidak tepat ya kalau kita bicara mengenai kolesterol total itu normal kemudian terbebas dari penyakit atau aman dari penyakit. Karena kalau kita lihat lagi pemirsa, komponen dari kolesterol itu kan banyak. Ada yang kita sebut sebagai kolesterol jahat ya, kita sebut LDL. Ya, kemudian ada kolesterol baik HDL, kemudian ada lagi komponen yang disebut dengan trigliserida ya. Jadi ini angkanya harus dirunut lagi nih. LDL-nya itu normal nggak? Ya kalau dia LDL-nya itu yang jahat tadi terlalu banyak, terlalu tinggi, maka dia juga nggak bagus. Normalnya itu di bawah 160. Kalau kita bicara HDL yang baik tadi itu angkanya harus di atas 60. Jadi kalau di pernyataannya kolesterolnya normal, aman nggak dari penyakit? Ini jawabannya tidak tepat. Jadi ini pernyataan ini adalah salah. Pemirsa ingat jika kolesterol total normal, aman dari penyakit itu adalah salah. Oke, yang kedua, ini dia pernyataannya, margarin berbahaya bagi kesehatan. Pak, jawabannya benar atau salah? Berbahaya. Berbahaya. Ibu Evita? Berbahaya. Berbahaya. Alasannya kenapa? Kolesterol yang tinggi nggak boleh makan margarin. Margarin ini dia didapatkan dari lemak nabati. Nah, lemak nabati ini pada dasarnya dia sehat. Tapi pada dasarnya kalau dia pengolahannya, cara pengolahannya yang salah. Misalkan ya, kita melakukan pemanasan atau menggoreng menggunakan yang namanya margarin. Nah, pemanasan inilah yang nantinya akan merubah yang lemak-lemak yang baik tadi berubah menjadi trans fat. Nah, trans fat atau lemak jahat kita sebutnya inilah yang berbahaya bagi tubuh kita. Jadi kalau kita menggunakan margarin dengan bijak, maka kesehatan kita akan tetap terjaga. Tapi kalau kita mengolah margarin dengan cara yang salah, maka ini akan berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Jadi pernyataan ini salah ya, margarin masih tetap baik dengan pengolahan yang baik juga. Margarin bahaya bagi kesehatan, itu jawabannya adalah salah. Pemirsa, mari kita lihat sedikit cuplikan dari kehidupan Bapak Abdul Hamid, terutama saat menghadapi penyakit stroke yang berbahaya ini. Ini dia kisahnya. Abdul Hamid. Serangan stroke yang menimpanya pada Oktober 2017 lalu telah membuatnya sangat terpukul. Sebab Hamid kala itu merasa tubuhnya sehat-sehat saja. Tapi tiba-tiba tangan kirinya menjadi tidak bisa diangkat. Meski sudah dibantu memakai tangan kanan, tangan kirinya masih saja terasa lemas. Kemudian, bicaranya pun menjadi pelo. Khawatir dengan kondisi tubuhnya, Hamid langsung pergi ke rumah sakit. Hamid dikatakan mengalami stroke akibat ada sumbatan di pembuluh darah otak, kadar kolesterol, trigliserida, dan tensinya pun tercatat sangat tinggi. Ia pun menduga hal ini karena pola makannya yang kurang sehat. Sehari-hari, Hamid sering mengkonsumsi makanan yang bersantan dan berminyak. Kini, Hamid masih berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Ia ingin bisa kembali beraktivitas seperti dulu lagi, saat semuanya masih normal. Pemirsa, diperkirakan setiap 2 detik di dunia ini ada 1 orang yang terkena stroke. Segitu besarnya pemirsa. Dan stroke ini di Indonesia menempati posisi kedua tingkat kematian yang paling tinggi. Pak Hamid,
Kalau melihat data seperti begini dan mengalaminya sendiri, perasaan Pak Hamid sendiri bagaimana? Aduh, sangat sedih, Pak. Kita akan menjadi beban oleh keluarga. Itu yang terbayang di pikiran saya itu, Pak. Oke. Ibu Evita, sebagai istri, hidup bahagia begitu lama, tapi Tuhan kasih cobaan sentilan kepada Bapak. Rasanya seperti apa, Ibu? Memang saya sih kasihan beliau ya, awal keluar rumah sakit beliau nggak bisa berdiri, terus dipaksakan, sholat pun nggak boleh dipegang. Beliau memang kemauannya tinggi. Nah, Bapak sendiri waktu alami stroke ini, kejadiannya seperti apa, Pak? Kalau bisa dijelaskan. Saya sebelumnya itu, Pak, ya artinya pergi menunaikan ibadah haji. Makanan saya selama sebulan lebih di Masjidil Haram itu, saya makanan enak-enak semua. Nggak ada pantangan lah. Oke, apakah makanan itu berlemak tinggi, Pak? Sepertinya iya. Sepertinya begitu. Tapi karena memang enak dinikmati ya, Iya. ya udah saya makan itu terus. Sampai di sini saya masih ingat, tanggal 2 Oktober 2017. Iya. 2017 itu sendiri, tanggal 17 Oktober, saya sholat asar di rumah. Iya. Itu awalnya. Sholat asar mengangkat tangan, ternyata tangan saya itu nggak terangkat sebelah, Pak. Nggak nurut, Pak? Nggak nurut. Nggak ada ingatan saya kalau saya itu stroke atau apa. Saya sehat-sehat saja gitu loh. Oke. Kemudian saya ulang kembali, nggak juga. Akhirnya saya angkat begini, Pak. Iya. Begitu saya angkat, belum selesai saya membaca Al-Fatihah, ini udah turun lagi. Nah, saat itulah saya telepon yang lain untuk antar saya ke rumah sakit. Nah, Bapak sendiri yang masih tersisa dampak dari stroke ini apa? Saya jalan, Pak, yang agak berat kaki sebelah kiri. Nah, coba Bapak berjalan ke Mas Boy dan Mas Sundir. Bisa disalami mereka, Pak, sambil dilihat. Nah, yang Bapak rasakan apa, Pak? Jadi sakit dari pinggang ke sampai kaki agak berat. Sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Berarti kaki kiri susah untuk melangkah. Iya, susah untuk Masih melangkah. kelihatan ini Mas Edi? Iya. Masih kelihatan ya? Iya, Pak. Terlihat jelas, Mas Boy. Oh, masih terlihat jelas ya. Terima kasih Pak, bisa Silakan, kembali lagi. Jadi kalau kita lihat, ini dampaknya masih ada Pak. Tapi masih ada dampak dari kesalahan kita di masa lalu Pak. Iya. Berarti Bapak setuju nggak bahwa bukan salah makanannya, tapi salah kita sebenarnya Salah Pak? kita, Pak. Benar ya Pak ya? Betul, Pak. Bapak menyesal nggak? Menyesal saya, Pak. Bapak suka diperiksa nggak tensinya selama ini? Saya itu dulu muda sampai umur 50-an itu olahragawan, Pak. Oke, apa olahraganya Pak? Saya main bulu tangkis, Pak. Oke. Itulah pekerjaan saya dari tahun 77 sampai umur 58 tahun, Pak. Itu olahraga. Saya kemana-mana. Nggak siang, nggak pagi, nggak malam. Ini melarang nggak bisa. Karena hobi banget, Pak. Hobi banget. Nah, sehingga kontrol ke dokter itu dicuekin dan segala macam. Oke. Kalau Bapak memang sehat-sehat sampai usia 53, kemudian tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, ya itu memang suatu hal yang sebenarnya kurang tepat. Tapi idealnya apalagi sudah usianya 50 ke atas, nah ini sebaiknya pemeriksaan kesehatan itu harus dilakukan secara berkala sebelum ada gejala, sebelum ada komplikasi. Karena sekali kalau kita bicara hipertensi itu suatu penyakit yang tanpa gejala. Kita sebut The silent killer. Pak. Kejadian stroke ini sudah masuk komplikasi dan ini sudah terlambat. Artinya ini sebenarnya penyakit yang bisa dicegah. Jadi itu yang perlu ingin kita sampaikan pada pemirsa semua. Ini belajar dari pengalaman apa yang dialami oleh Pak Hamid. Yang perlu kita perhatikan adalah kondisi saat ini dari Pak Hamid dan juga Ibu Evita. Ini tidak baik-baik saja. Tadi sebelum kita syuting kita melakukan pemeriksaan dan ini hasilnya ya. Di sini kolesterolnya agak tinggi nih Pak. Ini kolesterolnya di angka 239. Dan Bapak Ibu harus tahu, dan pemirsa juga harus tahu bahwa kolesterol kita di angka yang normal itu adalah di bawah 200. Jadi kalau dia di atas 200, ini 239, berarti dia sudah di angka lebih dari normalnya. Dan ini bisa memicu komplikasi. Nah sebenarnya selain kolesterol juga ada asam urat yang tinggi. Normalnya pada laki-laki itu di angka 7, kalau pada perempuan itu di angka 6. Dengan angka 9,7, ini berarti berbahaya bagi pembuluh darahnya. Karena di usia segini, selain asam urat dan kolesterol, tensi yang tinggi di angka 193 berarti kondisi kesehatan Bapak pada hari ini itu tidak baik-baik saja. Ya, dan menarik ini kita lihat juga angka yang kita dapatkan pemeriksaan pada Ibu Evita. Kita lihat nih tensinya 170/88. Ini sudah di atas normal. Normal itu 120/80. Kemudian kita lihat lagi berikutnya, ini angka kolesterolnya. Ya, 264 ya. Jadi ini harus diperhatikan betul ya pemirsa. Jadi pemeriksaan rutin berkala. Ya, sebelum ada gejala, sebelum ada komplikasi ini harus dilakukan. Jadi kalau yang namanya 4 pilar pola hidup sehat, itu bukan cuma tentang olahraga saja. Mungkin Pak Hamid atau Pak Haji, ini olahraganya sudah rutin ya. Tapi 4 pilar pola hidup sehat ini, ada olahraga di sana, ada makan yang sehat, ada istirahat yang cukup, dan ada pengelolaan stres yang baik.
keempatnya ini harus kita jalankan dengan baik ya. Dan kalau misalkan dari dokter ada obat-obatan yang harus dikonsumsi, kita harus konsumsi secara rutin. Nggak boleh kita sendiri menghentikan, ngatur-ngatur dosis sendiri, atau ganti-ganti obatnya sendiri, nggak boleh. Nah ini pemirsa di rumah harus perhatikan kalau ada anggota keluarga yang memang sudah ada kolesterol tinggi, kemudian tensinya tinggi, atau diabetes juga seperti apa yang dialami sama narasumber kita hari ini, maka segeralah terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan kita tambahkan nih. Tambahkan apa? Tambahkan teknologi laser untuk menunjang pola hidup sehat kita. Ya, jadi penting sekali nih. Jadi kalau kita bicara kolesterol, kita bicara tensi, itu sebenarnya kaitannya adalah kualitas darah dan udara. Jadi 4 pilar pola hidup sehat kemudian dilengkapi dengan teknologi laser. Jadi harapannya kualitas darahnya akan tetap baik, kualitas udaranya juga akan tetap baik, dan tentunya juga dilengkapi dengan pola hidup yang sehat tadi. Ya, jadi harapannya nih Bapak bisa pulih kembali ya seperti sedia kala, kemudian tidak terjadi serangan berikutnya atau komplikasi berikutnya. Dan untuk Ibu yang saat ini masih aman-aman saja ya Bu ya, tapi hati-hati Bu, sudah ada yang mengintai ini di belakang Ibu ya, ada bom waktu yang setiap saat bisa saja meledak, jadi Ibu harus jaga betul, lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Teknologi laser yang kami perbincangkan tadi adalah dokter laser ataupun AccuLaser, praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Satu alat bisa dimanfaatkan penggunaannya untuk satu keluarga. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menitan. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide, dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita, dan bantu juga nih atasi hipertensi serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser atau AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGo Mall. Pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan membahas lagi setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Semoga pemirsa dengan menonton Go Healthy hari ini Anda sudah sadar bahwa betapa repot dan susahnya kalau terkena stroke. Stroke ini tidak hanya terkena kepada satu penderitanya, seluruh keluarga jadi susah. Jadi kalau misalnya Anda seorang bertanggung jawab, harus tahu diri, harus berubah, harus menanamkan disiplin dini, dan juga kita harus perlu bantuan teknologi. Pak, kalau boleh saya tanya, dari makanan Indonesia kan kita diberkati Tuhan dengan buah-buahan tropis. Ada buah-buahan kesukaan nggak Pak? Ada Pak, Buah apa tuh? semangka. Kebetulan Pak, buah semangka. Boleh saya kasih tips sedikit Pak ya? Siap. Nah, untuk pemirsa juga, ini dia tahukah Anda mengenai nutrisi dari semangka. Nah, semangka ini, kalau misalnya Anda pilih yang berat ya, dan juga bentuknya bulat, dan juga garis-garisnya agak jarang-jarang. Dia merah ini karena zat namanya likopin. Likopin ini melindungi pembuluh darah kita. Di dalam dia ini ada namanya magnesium Pak. Magnesium itu membuat pembuluh darah kita jadi rileks. Jadi bagus banget buat orang stroke, buat orang punya gangguan jantung. Per 100 ml gulanya cuma 6 gram. Jadi jangan terlalu banyak juga karena kita mengkonsumsi gula berlebihan tidak baik juga. Vitamin C-nya itu 13%. Jadi kalau kita konsumsi, alangkah lebih baiknya kalau ditaruh sedikit minyak zaitun. Penyerapan likopinnya menjadi berkali-kali lipat. Jadi kita dilindungi pembuluh darahnya dan juga detak jantung kita jadi lebih nyaman, jadi lebih rileks. Yang saya ingat adalah bahwa kalau di dalam satu buah semangka itu terdapat zat yang namanya citrulline. Nah, citrulline ini juga ternyata berdasarkan penelitian ini bermanfaat untuk menjaga agar kualitas pembuluh darah kita tetap dalam keadaan baik. Kalau Bapak lihat, Ibu lihat, ternyata penyakit ini mempengaruhi seluruh keluarga. Anak-anak sendiri melihat Bapak terkena stroke itu bagaimana Pak? Sedih mereka Pak ya, jadi mau bilang apa kayak begini. Apa-apa minta ditolong gitu kan, minta dibantu. Dianterin sekarang. Minta dianterin kemana-mana gitu kan. Nah, jadi beban bagi mereka pasti. Perasaan saya itu sedih Pak, sedih sangat. Berubah. Karena tidak bisa mengayomi mereka dengan sempurna gitu. Berarti Bapak mau buka hati nggak Pak?
Pasti, Pak. Bapak mau berubah nggak, Pak? Harus, Pak. Bapak sudah janji, Bapak mau sehat, sekarang kita kasih solusinya. Setuju, Pak? Setuju, Pak. Setuju. Ayo, langsung silakan. Oke, sebelum kita masuk ke solusi, ini saya kasih ilustrasi dikit sama Bapak biar Bapak lebih tercerahkan kembali ya. Tubuh kita ini dia terdiri dari banyak sekali organ, mulai dari kulit, tulang, bahkan organ-organ penting di dalamnya seperti jantung dan paru-paru. Ini adalah pembuluh darah kita. Pembuluh darah ini dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, ini dia terdapat yang namanya pembuluh darah untuk menghantarkan yang namanya oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh kita. Jika ada sesuatu yang terjadi dengan pembuluh darah kita, misalkan penyumbatan atau pembuluh darahnya pecah, maka yang terjadi apa? Nutrisinya tidak akan tersampaikan dengan begitu baik. Penting sekali kita untuk menjaga agar pembuluh darah kita ini tetap terjaga dan baik. Dengan cara apa? Dengan 4 pilar pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser ya Mas Boy ya? Betul sekali. Jadi kalau kita bicara teknologi laser, mungkin Pak Hamid dan Bu Evita sering mendengar ya di dunia medis, dunia kesehatan, teknologi laser ini banyak sekali digunakan dan banyak manfaatnya untuk kesehatan manusia. Ya, jadi salah satunya adalah untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Tuhan ini menciptakan semuanya, tidak ada yang tidak berguna. Ya, semuanya itu ada manfaatnya, semuanya itu sudah diberikan secara gratis. Tinggal bagaimana kita menjaga dengan baik. Salah satunya adalah nitric oxide. Jadi nitric oxide itu adalah suatu zat yang memang sudah Tuhan berikan untuk menjaga nih kualitas darah dan pembuluh darah kita bisa lebih baik, lebih elastis dan tidak terlalu kaku, ya, tidak sempit. Kita lihat ini ilustrasinya. Nah, nitric oxide ini akan terus mengalir ya dalam sirkulasi darah kita dalam jumlah yang cukup banyak. Tapi jumlah ini akan menurun atau akan berkurang dengan pola hidup yang tidak sehat. Kalau kita lihat ini penurunannya sangat drastis ya, di usia-usia 20-an, 30 masih bagus. Nah, penurunan ini akan berdampak pada kualitas pembuluh darah kita. Kita lihat ini kalau nitric oxide makin berkurang, maka pembuluh darahnya akan menjadi lebih sempit, lebih kaku. Dan ini akan berdampak terjadinya penyumbatan. Dengan teknologi laser, dia akan meningkatkan kadar nitric oxide yang menurun tadi. Ya, dengan nitric oxide yang ditingkatkan dengan penggunaan teknologi laser, pembuluh darah menjadi elastis, lebih kenyal, lebih lentur. Kita lihat tekanan darahnya juga akan bisa terkendali dengan baik. Tampilan tubuhnya menjadi lebih bugar, lebih sehat. Ya, jadi ini dampak dari penggunaan teknologi laser. Ya, jadi ini untuk kesehatan kita banyak sekali manfaatnya. Nah, kalau kita lihat teknologi laser itu ada 3 warna, Pak. Ya, ada warna laser merah, kemudian ada sinar biru dan ada sinar kuning. Ya, dia akan menguraikan darah-darah yang kental, kemudian dia dicegah untuk tidak mengumpal kembali. Metabolisme sel-sel di tubuh kita di seluruh bagian tubuh kita akan menjadi lebih baik. Dan satu lagi menarik yang laser kuning tadi. Laser kuning ini akan meningkatkan hormon melatonin. Ini yang membuat tidur Bapak menjadi lebih berkualitas, lebih nyenyak, lebih enak. Dan tidur ini dampaknya luar biasa, Pak. Kalau tidurnya baik, maka stres akan berkurang. Ya, detak jantung akan menjadi lebih baik. Kadar kolesterol akan lebih baik. Kadar gula darah juga akan terkendali dengan baik. Dan waktu bangun, ya karena tidurnya bagus, menjadi lebih berenergi, lebih bugar. Ayo, terapkan 4 pilar hidup sehat, kemudian bantu lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Ya. Harapannya, ya, Bapak tidak menjadi beban untuk keluarga, tidak menjadi beban untuk diri sendiri, dan Bapak bisa menikmati hidup ini dengan lebih bahagia. Oke, kalau dari tadi kita membahas tentang laser, Ya. mungkin Bapak Ibu bingung ya, laser yang kita bahas ini yang seperti apa. Jadi ini laser ini dia akan dipakai di pergelangan tangan kita, karena di pergelangan tangan kita itu terdapat 2 pembuluh darah besar. Ketika dia disinari sama sinar laser yang sudah dijelaskan sama Mas Boy tadi, pembuluh darah yang sudah disinari ini dia akan menghasilkan nitric oxide lebih banyak lagi. Nah, tapi pada dasarnya bukan cuma di pergelangan tangan saja. Nah, akhirnya diciptakanlah dia ekstensi ya. Kita sebutnya sebagai intranasal. Jadi dengan begitu aliran darah di lengan lancar, di kepala lebih lancar lagi, dan mencegah terjadinya stroke berulang. Ini yang paling penting. Nah, pada orang stroke ini kan kadang-kadang dia juga bermasalah terhadap gerakan. Makanya diciptakanlah teknologi NMAS. Teknologi NMAS ini dia akan mengeluarkan yang namanya impuls elektrik. Nah, impuls elektrik inilah yang nanti akan merangsang otot-otot yang tadinya sudah tidak bisa bergerak, ini digerakkan kembali secara pasif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya penyusutan massa otot. Nah, dengan dia bergerak aktif kembali, ini diharapkan ini bisa latihan aktif kembali. Dengan begitu, latihannya lebih optimal dan proses pemulihan pada pasca stroke itu lebih maksimal kembali. Nah, jadi penting sekali ini kita memanfaatkan yang namanya teknologi laser, dan penting juga kita memanfaatkan teknologi NMAS untuk menunjang gaya hidup sehat kita. Banyak juga anggota masyarakat, tidak cuma saya, para praktisi kesehatan yang pakai teknologi laser dan terbantukan kesehatannya. Ini dia kisah dari berbagai macam orang Indonesia yang pakai teknologi laser dan kondisinya menjadi jauh lebih sehat.
Ini dia, kita saksikan cerita mereka. Jadi saya stroke hemoragik, pecah pembuluh darah, sisi kiri lemah. Penyebab dari stroke saya ini adalah darah tinggi. Normalnya kan 120. Jadi sekarang pas waktu kena terjadinya itu 190, pecah pembuluh darah. Menggunakan aku laser itu, jadi rasa panas dan saya merasa bergairah gitu, bersemangat untuk bergerak. Dan kemudian teknologi NMES itu yang membuat saya otot-otot saya ya jadi enak begitu. Tensi saya sudah saya cek dan normal, kolesterol juga normal. Jadi semua sudah normal, didukung makan sayur dan obat-obatan yang sudah saya konsumsi dan ditambah dengan teknologi ini. Terima kasih teknologi laser luar biasa. Pak, sudah banyak informasi yang kita dapatkan hari ini. Ada teknologi laser, perubahan pola hidup. Saya kasih tadi resep semangka, Pak. Ini semua kita berikan kepada Bapak dan Ibu sebagai suatu harapan. Bapak dan Ibu bisa umurnya panjang. Amin. Bapak, Ibu, harapannya apa ke depannya, Pak? Saya mengharapkan kepada kita semua, mungkin pemirsa di rumah, jangan tiru saya. Saya ini orang sudah kejebak dalam artian begitu. Tapi tidak putus asa untuk sehat kembali dengan apa-apa yang dibeberkan oleh Mas Boy, Mas Norman, dan juga Mas Edwin tadi. Saya sangat bersyukur sekali mereka sudah memberikan tip-tip untuk hidup sehat kembali sehingga betul-betul kita ini sehat sampai akhir hayat kita. Pak Hamid dan Bu Evita ya, kita semua, saya, Mas Nurman dan Mas Edwin dan tim dari Gogomol serta dari Go Healthy ini sayang sama Bapak. Ya, dengan cerita Bapak kita ingin mensupport Bapak ya, supaya Bapak bisa kembali pulih, kemudian supaya tidak terjadi lagi komplikasi berikutnya. Kita dan tim Gogomol mensupport Bapak dengan teknologi laser. Terima kasih. Ini dia, Pak. Kita mau berikan kepada Bapak karena kita yakin Bapak ini berguna bagi banyak orang. Benar ya? Betul. Bapak jadi berkat bagi banyak orang. Bapak pakai teknologi lasernya, jadi hidup sehat, bisa panjang umur, ketemu cucu, lari sama cucu. Terima kasih banyak. Kami keluarga. Semoga keluarga kami tetap sehat dengan adanya teknologi laser ini dan sehingga bisa kami manfaatkan buat keluarga untuk hidup sehat selamanya. Amin, Pak. Terima kasih banyak yang telah memberikan hadiah kepada kami, yaitu Gogomol ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Nggak ada kata yang paling indah saya ucapkan kecuali hanya Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pak Hamid dan Ibu Evita harus tetap sehat karena masih ada keluarga dan banyak orang yang butuh bahkan sayang dengan Bapak. Saran para praktisi kesehatan lakukan dengan konsisten termasuk teknologi laser yang dapat bantu meningkatkan kesehatan tubuh. EcoLaser Ultimate yang merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Dan disarankan juga nih, bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, memelihara massa otot. Untuk Anda yang belum punya keluhan, kesehatan justru lebih baik jika juga menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun EcoLaser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan EcoLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Terima kasih Pak Hamid, Ibu Evita, tetap hidup sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan untuk tipsnya hari ini. Dan terima kasih pemirsa bagi Anda sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.